perubahan ini. Apalagi di tengah-tengah pandemik ini tidak bisa berdiam diri, tidak bisa menjadi pemimpin yang wait and see. Lebih baik dia harus mengambil satu keputusan yang sudah dipertimbangkan dengan matang, walaupun mungkin apa yang dilakukan itu kesalahan. Saya ulangi, pemimpin muda layak salah. Orang yang tidak berani mengambil keputusan, maka dia tidak bisa menjadi pemimpin yang baik. Apalagi bermimpi menjadi pemimpin yang dinamis. Perhatikan, Paulus menerapkan kepemimpinan yang dinamis, ya. Ia didominasi oleh kasih Allah. Paulus dalam kepemimpinannya itu dapat dikatakan apa? Tergolong orang yang berhasil. Keberhasilannya ini dipengaruhi oleh keseriusannya, disertai dengan iman yang murni dalam Yesus Kristus. Mengapa saya katakan Paulus itu contoh pemimpin yang dynamic? Karena Paulus itu seorang entrepreneur, seorang misionaris, seorang teolog, seorang pastor. Wah, luar biasa. Ya. Sampai dia mengambil keputusan untuk sendiri dalam melakukan tugas tanggung jawab tersebut dengan harapan bisa fokus. Saya tidak bermaksud bahwa Anda harus mengikuti teladan Paulus dalam keputusannya untuk sendiri tidak punya teman hidup. Tapi yang menarik dari Paulus adalah dia pemimpin yang dinamis. Nah, kepemimpinan yang dinamis ini merupakan corak kepemimpinan yang hanya mengenal istilah maju, bukan mundur. Saya ulangi, kepemimpinan dinamis itu hanya mengenal istilah apa? Maju, bukan mundur. Sekalipun mungkin harus mundur 1-2 langkah, tapi dia bisa maju 5-10 langkah. Kegagalan atau kebuntuan yang dihadapi seorang pemimpin yang dinamis ini merupakan tantangan yang membuahkan kemampuan untuk melihat celah-celah yang baik, melihat sukses. Nah, corak kepemimpinan dinamis itu biasanya kaya dengan sifat-sifat positif, konstruktif, dan kreatif. Nah, perhatikan baik-baik. Tadi saya ngomong bahwa seorang pemimpin yang dinamis itu mampu melihat celah-celah, begitu ya. Sorry to say, saya sebagai lecturer berpikir bahwa apa yang bisa kita lakukan di tengah-tengah pandemik ini. Justru saya melakukan webinar ini tujuannya apa? Bisa menjangkau orang baik di dalam maupun di luar negeri yang tidak bisa dibatasi lagi ruang, waktu, dan gerak. Nah, itu sebabnya kita akan teruskan dalam kemurahan Tuhan webinar-webinar ini. Yang pertama ini terkait dengan apa? Kepemimpinan. Next akan ada subjek-subjek lagi yang menjadi kebutuhan bagi setiap kita orang percaya, mahasiswa teologi ataupun hamba-hamba Tuhan yang membuat kita bisa terus fruitful, tetap bisa berbuah. Kita perhatikan, Paulus menerapkan kepemimpinan dinamis itu dengan ciri yang menarik. Yang pertama, apa? Positif. Apa artinya? Kepemimpinan positif ialah kepemimpinan yang bergerak menuju sasaran yang pasti, berdasarkan perencanaan yang mantap dan bukan sekedar reaksi emosional terhadap situasi dan lingkungan. Tentu berbagai kritik, rintangan, tantangan tidak dapat menghambat kepemimpinan yang positif. Ya. Kemudian yang kedua itu apa? Konstruktif. Nah, kepemimpinan konstruktif adalah model kepemimpinan yang mengarah pada tujuan yang pasti, yang tidak mendatangkan kehancuran maupun kerugian bagi orang yang ada di sekelilingnya. Nah, setiap masalah itu dihadapi dengan hikmat, kebijaksanaan, sehingga diperoleh hasil akhir yang baik. Sifat konstruktif itu membuat seorang pemimpin tidak sombong dalam keberhasilannya dan juga tidak berputus asa bila menghadapi kegagalan. Yang ketiga itu adalah kreatif. Nah, pemimpin yang kreatif adalah pemimpin yang penuh dengan kreasi yang baru. Ada inovasi-inovasi yang dia lihat, yang bisa dia kembangkan secara baik. Perhatikan, pemimpin yang kreatif adalah pemimpin yang berpikir untuk mencapai sasaran. Kreasi-kreasi menarik bisa dilihat di dalam kepemimpinan tersebut, ya. Nah, pemimpin tersebut memiliki nilai estetis alkitabiah dan nilai-nilai relevansi budaya
lingkungan sehingga penjangkauan sasaran terasa sebagai keharusan walaupun sesungguhnya telah tersimpan di hati sejak lama sebagai suatu rancangan ilahi. Menarik sekali nih ya, peserta webinar yang dikasih Tuhan. Jadi Paulus sebagai pelayan Tuhan, kalau boleh saya katakan sebagai orang nomor 2 setelah Tuhan Yesus Kristus itu, mengingatkan kepada kita dalam kesempatan ini bahwa dirinya adalah pemimpin yang dinamis, yang ditunjukkan dengan positif. Maju terus tanpa mengenal menyerah. Bukan dengan emosi, walaupun harus ada tantangan dan kritik, tetapi tidak dapat menghambat kepemimpinan yang mau dilakukannya secara positif. Nah, kemudian yang kedua, konstruktif. Artinya mengarah pada tujuan yang pasti, begitu ya. Dia mampu memimpin dengan penuh kerendahan hati, tidak berputus asa bila menghadapi kegagalan-kegagalan. Don't give up. Yang ketiga itu apa? Kreatif. Ini menarik sekali. Kreatif. Kreatif artinya ada kreasi baru yang selalu dia lakukan, yang dia kerjakan sebagai inovasi-inovasi untuk mencapai sesuatu yang lebih baik lagi. Nah, ada nilai estetis alkitabiah yang relevan yang dia kerjakan sebagai respon dari seorang pemimpin yang dinamis. Ya. Ciri-ciri kepemimpinan dinamis menurut pakar-pakar, coba kita perhatikan ya. Setidaknya saya ingin menyampaikan ada beberapa pakar, antara lain Jeffrey Rahmat. Ya. Itu memberikan ciri kepemimpinan dinamis, ada beberapa. Yang pertama dia berkata kekuatan pribadi. Yang kedua kemampuan pribadi. Yang ketiga potensi pribadi. Yang keempat keahlian pribadi. Nah, Jeffrey Rahmat ini memberi penekanan bahwa pemimpin dinamis itu harus terus-menerus mengasah dan mengembangkan potensi dirinya sampai mengalami perubahan untuk menjadi ahli. Nah, tentu ada hasil perubahan yang semakin lama semakin menjadi lebih baik dan meningkat dalam kepemimpinan maupun pelayanan itu sendiri. Nah, yang kedua adalah Brooks, memberikan ciri kepemimpinan dinamis ada 3. Yang pertama dia berkata apa? Memiliki energi. Yang kedua memiliki gairah atau semangat. Yang ketiga itu mengilhami atau menginspirasi orang lain. Nah, Brooks ini memberi penekanan bahwa pemimpin dinamis itu harus memiliki energi, gairah hidup, dan semangat yang besar. Dan juga bagaimana energi, gairah, dan semangat yang besar itu dapat mengilhami, menginspirasi orang lain. Jadi pemimpin yang dynamic itu tidak memiliki sesuatu bagi dirinya sendiri. Energi, gairah, dan semangat itu tidak hanya untuk dirinya, tapi dia mampu transfer menjadikan orang yang ada di sekitar, di sekelilingnya itu tidak mampu, tidak bisa seperti dia. Kenapa? Karena dia begitu energik, begitu bergairah, begitu bersemangat, sehingga orang yang ada di sekitarnya apa? Memiliki spirit yang sama. Wow, luar biasa sekali. Yang ketiga itu adalah John Maxwell. Memberikan ciri-ciri kepemimpinan dinamis. Yang pertama dia berkata memiliki keberanian. Yang kedua mengetahui dan mengambil keputusan yang tepat. Yang ketiga bergerak dengan tepat dalam segala keadaan. Nah, ini menarik ya. Pertama memiliki keberanian, kedua mengetahui atau mengambil keputusan dengan tepat, ketiga bergerak dengan tepat dalam segala keadaan. Nah, John Maxwell ini memberikan penekanan bahwa pemimpin dinamis harus memiliki keberanian, mengetahui dan mengambil keputusan dengan tepat untuk bergerak dengan tepat dalam segala keadaan yang dihadapi. Ya. Ini saya kok nggak bisa membuang coretan ini ya? Coba di stop share screen tuh, ulang lagi Dok Hanas. Cuma gitu caranya. Oh, saya mulai dari awal lagi dari stop screen ya. Supaya hilang dia. Iya. Oke, saya ulangi ya.
Oke, thank you. Ya, kemudian kita perhatikan selanjutnya itu adalah yang keempat itu adalah Renal Kasali. Renal Kasali ini memberikan beberapa ciri kepemimpinan dinamis, antara lain memiliki ketangkasan, fokus, dan semangat, membangun kapabilitas secara terus-menerus, mampu merespon perubahan, memiliki kualitas pengudusan yang cepat terhadap kesempatan, terus kemampuan berubah. Nah, Renal Kasali ini memberikan penekanan bahwa pemimpin dinamis itu harus memiliki kemampuan yang harus dibangun secara terus-menerus untuk dapat merespon setiap perubahan yang terjadi. Menarik sekali ya, bahwa pemimpin harus mampu melihat sesuatu yang berubah di lapangan. Dan ada sesuatu yang dia respon. Dia tidak pernah melihat bahwa perubahan itu menjadi ancaman. Selalu dia melihat ada sesuatu yang bisa dilakukan atau yang bisa dia kerjakan di balik perubahan-perubahan yang terjadi di lapangan. Nah, kemudian yang kelima itu Mike Sam dan Von Glivon menjelaskan ciri-ciri kepemimpinan dynamic itu ada 4. Yang pertama, mempengaruhi orang, kemudian memotivasi orang, kemudian Dr. Hanas. Hilang lagi. Sepertinya keluar lagi Dr. Hanas ya. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari, mohon maaf sepertinya Dr. Hanas ada masalah lagi dengan jaringannya. Harap bersabar. Iya sih. Ya, sambil menunggu Dr. Hanas, sekedar ada pengumuman. Nanti bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya akan diberikan kesempatan 3 orang pertanyaan pertama. Ya, ada baiknya pertanyaan yang akan diprioritaskan yang dibaca dari chat terlebih dahulu. Terima kasih. Yang sampai itu kepencet. Video. Jangan. Dari tadi sebelum mau buka itu. Bukan, pas keluar video. Halo? Kenapa?
Ya. Ya, Dokter Hanas, silakan. Iya. Sorry ini ya. Rupa-rupanya ini masalah internet ini sesuatu yang signifikan, ada masalah. Kita mohon maaf kepada Bapak Ibu yang kurang nyaman di dalam webinar ini ya. Saya akan segera perbaiki supaya tidak ada masalah atau kendala lagi ya. Baik. Ya, saya masuk yang ke-6 sekarang adalah Leroy Ames. Memberikan beberapa ciri-ciri bisa dilihat ya, kameranya kok nggak muncul ya? Halo? John? Ya, bisa kelihatan Dokter Hanas materinya. Materinya kelihatan, Pak. Bisa kelihatan. Oke. Kelihatan, Pak. Ya. Memberikan beberapa ciri-ciri, antara lain adalah cakap, membangun semangat, memotivasi orang di sekeliling. Nah, Leroy ini memberikan penekanan bahwa pemimpin dinamis harus mengetahui bagaimana cara melaksanakan pekerjaannya. Nah, pemimpin itu harus mengetahui apa yang diinginkan Tuhan untuk dilakukan dan ia terus berpegang pada hal tersebut. Nah, Ames ini mengajak mendorong kita sebagai pemimpin yang dynamic itu untuk lebih melihat isi hati Tuhan itu seperti apa sih. Sehingga ketika kita memimpin, kita mengerjakan seperti yang Tuhan mau. Kemudian yang ketujuh adalah Bill dan Larry ya, memberikan beberapa ciri kepemimpinan, setidaknya itu ada 3. Yang pertama dia berkata apa? Maju sedikit demi sedikit. Kemudian positif dan proaktif. Ketiga, bersukacita. Nah, menarik. Bill maupun Larry ini memberikan penekanan bahwa pemimpin dinamis itu membutuhkan sikap yang berani menghadapi setiap keadaan dengan terus menunjukkan kemajuan sedikit demi sedikit. Jadi ada kemajuan yang harus kita lihat sebagai pemimpin dynamic, walaupun itu sifatnya step by step. Dalam artian mungkin tidak terlalu signifikan, tetapi pemimpin yang dynamic harus melihat, harus tajam, harus mampu membaca, ini ada perubahan, ada progres, ada kemajuan, walaupun tidak wow. Artinya kemajuan itu tidak mengalami lompatan yang begitu luar biasa. No problem, tapi kita sudah ada kemajuan. Nah, jika kita memperhatikan ketujuh pakar di atas tadi ya, Jeffrey, Brooks, Maxwell, Casali, ya, Shana dan Gliffon, Ames, kemudian Bill dan Larry. Nah, saya coba melihat kira-kira kalau kita ngecek Alkitab itu cocoknya di mana. Nah, saya melihat itu ada di dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 24 sampai dengan ayat 28. Nah, itu menarik ya. Nah, alasan utama kenapa menggunakan kitab Kisah Para Rasul, karena Kisah Para Rasul ini menunjukkan satu kepemimpinan yang dynamic, di mana pelayan Tuhan di gereja mula-mula itu aktif, kuat, cepat bergerak dan penuh semangat dalam mengabarkan Injil, yang menunjukkan bahwa pergerakan pemimpin ini dynamic, mampu menyelesaikan diri dengan segala keadaan dan cepat mengalami banyak perubahan-perubahan dalam arti apa? Untuk menghasilkan buah-buah. Ya. Nah, kepemimpinan dinamis pada masa gereja mula-mula itu membuat orang yang dipimpin itu mengalami perubahan, ikut bergerak bersama dengan para pelayan Tuhan pada masa itu untuk apa? Untuk preach the word, memberitakan firman Allah. Ini menarik ya. Nah, umat Allah yang dikasih Tuhan, nah kalau kita perhatikan Kisah Rasul 18 ayat 24 sampai dengan 28 ini, kita mencatat ada seorang pelayan Tuhan dijelaskan di situ bernama Apolos. Nah, Apolos ini merupakan seorang Yahudi yang fasih berbicara,
mahir gitu ya dalam soal-soal kitab suci pada gereja mula-mula. Nah, Apolos ini berbicara dengan apa? Excited, mengajar tentang Yesus dengan teliti dan berani di rumah ibadat. Kemudian Apolos juga memiliki kepribadian yang apa? Rendah hati karena bersedia menerima penjelasan tentang jalan Allah dari Priscilla dan Aquila. Menarik ya. Apolos ini menjadi seorang yang berguna bagi orang-orang percaya pada masa itu. Nah, Apolos ini tidak jemu-jemu ya untuk membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan bahwa Yesus itu adalah Mesias. Jadi kehebatan Apolos ini kalau boleh saya katakan apa tekanannya adalah memberitakan Injil. Ingat kita perlu ketahui bersama bahwa jemaat mula-mula itu pergumulan utamanya adalah bagaimana Injil bisa diberitakan ke mana saja. Nah itu sebabnya segala penghalang perintang itu harus dihadapi sebagai pemimpin yang dynamic. Saya akan bacakan kepada kita kepemimpinan dinamis Apolos yang dijelaskan di dalam Kisah Rasul 18 ayat 24 sampai 28 ya. Firman Tuhan berkata demikian. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menjadi pengajar dalam jalan Tuhan, dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat, tetapi setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ, supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, maka ia oleh kasih karunia menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya, Alkitab ngomong begitu ya, ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan bahwa kitab suci, bahwa Yesus adalah Mesias. Coba kita perhatikan, seperti apa sih kepemimpinan dynamic atau kepemimpinan dinamis daripada Apolos ini di dalam Kisah Rasul 18 ayat 24 sampai dengan 28. Yang pertama itu menyukai firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Harga mati, pemimpin yang dynamic itu harus menyukai firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau kita perhatikan pada ayat 24 berkata demikian. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih, berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Nah, menarik sekali. Ada dua istilah yang perlu dikaji dalam ayat 24. Yakni fasih dan mahir. Nah, fasih ini dari bahasa Yunani itu logios, merupakan bentuk adjektif nominatif, normal nominatif maskulin singular, non degree. Ini sekaligus menjadi akar kata. Nah, logios ini secara gramatikal menunjuk pada siapa? Pribadi Apolos yang sifatnya apa? Pandai berbicara atau terampil dalam berbicara. Jadi yang pandai berbicara itu siapa? Apolos. Yang terampil berbicara itu siapa? Apolos. Istilah bahasa Indonesia dipergunakan kata apa? Fasih. Dengan kata lain, kefasihan itu dimiliki oleh si Apolos. Nah, kemudian kalau kita memperhatikan istilah logios ini secara historikal itu sudah digunakan pada abad ketiga sebelum Masehi oleh Aristoteles. Kemudian seorang filsuf Yunani juga memakainya dengan arti apa? Belajar atau terdidik. Kemudian kalau kita perhatikan di masa Septuaginta pada abad ketiga sebelum Masehi sampai 2 sebelum Masehi, dengan pengertian logios ini artinya apa? Kata. Nah, Philo itu menggunakan istilah ini pada tahun 397 dengan pengertian apa? Fasih atau lancar. Nah, penggunaan istilah logios dalam Kisah Rasul 18 ayat 24 ini mengalami perubahan makna dari belajar, terdidik, kemudian menjadi fasih dan lancar. Menarik sekali ya. Kemudian ada istilah yang kedua, yaitu mahir. Nah, ini terdapat dalam
ayat yang ke-24. Ya. Nah, dalam perjanjian baru itu menggunakan kata dunatos, merupakan bentuk adjektif normal nominatif maskulin singular. Nah, ini juga merupakan akar kata. Secara gramatikal ini menunjuk pada satu pribadi Apolos yang memiliki sifat pandai atau terampil dalam pemahaman tentang firman Tuhan atau kitab suci. Nah, istilah dunatos ini ya menarik sekali. Secara historikal itu sudah digunakan oleh Josephus pada tahun 70 sebelum Masehi dengan pengertian apa? Perkasa dalam kekayaan dan pengaruh. Kalau kita perhatikan Kisah Rasul 7 ayat 22 memiliki pengertian luar biasa di dalam pengetahuan tentang kitab suci. Nah, lalu Kisah Rasul 18 ayat 24 ini memiliki pengertian memiliki kekuatan untuk sesuatu. Nah, Josephus kalau kita perhatikan ya, itu pada tahun 70 sebelum Masehi menggunakan istilah dunatos ya, dimaknai dengan pengertian perkasa dalam kekayaan atau pengaruh. Ya. Ayat 24 menjelaskan tentang Apolos, seorang Yahudi yang pasti berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci disebabkan menyukai firman Tuhan. Nah, Apolos ini sebuah contoh bagi setiap pemimpin dinamis terkait pengenalan yang dalam terhadap kitab suci. Sebuah pengenalan yang membawa kepada pengalaman pribadi Apolos bersama dengan Tuhan, sehingga membuahkan kualitas diri yaitu terlatih, cakap, pandai, dan terampil di dalam kebenaran firman Tuhan. Ini menarik, kita pemimpin dinamis tidak harus suka membaca Alkitab. Saya di dalam khotbah-khotbah mengajar kepada jemaat ataupun mahasiswa, kalau jadi pemimpin di gereja, minimal harus selesai khatam baca perjanjian lama dan perjanjian baru minimal berapa kali? 3 kali. Supaya berpikirnya, berkatanya itu sesuai atau selaras dengan firman Tuhan. Gitu ya. Nah, Oswald Smith itu menyatakan seorang yang meragukan firman Tuhan selamanya tidak akan dipakai Tuhan. Sebagaimana seorang tuan tidak dapat memakai seorang pekerja yang meragukan kata-kata tuannya. Pemimpin dinamis harus menguasai pengetahuan tentang prinsip-prinsip firman Tuhan. Kemudian dilanjutkan dengan tetap berpegang kepada prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan tersebut. Ini menjadi sangat tepat seperti yang dinyatakan dalam Efesus 4 ayat 14 ya, bahwa pemimpin dinamis tidak boleh mudah bingung, bahkan sampai terombang-ambing oleh angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Pemimpin dinamis harus dapat mengarahkan orang-orang yang dipimpinnya untuk juga memiliki kehidupan yang mengakar dan berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan dan tidak meragukan firman-Nya. Maaf ini ya, saya mau menyampaikan, saya merasa bahwa Bapak Ibu peserta webinar ini bukan orang kanak-kanak rohani, orang yang sedang bertumbuh. Nah, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini ada satu penyakit. Penyakitnya adalah penyakit berbicara. Ada banyak orang itu tidak mampu menahan diri untuk tidak bicara dan menjadikan media sebagai tren untuk berbicara. Walaupun kadangkala orang itu berbicara apa yang dia bicarakan bukan kapasitasnya. Tetapi dia mengambil keberanian itu dengan tujuan dia ingin menyampaikan isi hatinya, bahkan mungkin maaf kalau saya berlebihan, ingin mengambil panggung ataupun popularitas dari cara berbicara itu. Nah, yang jadi korban ini siapa? Jemaat itu juga, umat Allah itu juga. Sebab umat Allah itu menjadi kebingungan. Mengapa menjadi bingung? Karena terlalu banyak yang dia dengar. Nah, untuk itu saya senang sekali ada beberapa mahasiswa teologi ikut webinar ini. Apa artinya? Anda sebagai pelayan Tuhan, jangan lupa loh, perkataan Anda, pikiran Anda itu sangat ditunggu-tunggu oleh jemaat. Sehingga ketika Anda berkata salah, kamu jangan cuma berpikir salah kepada satu orang. 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, 8 menjadi 16, 16 menjadi 32, 32 menjadi 64. Selanjutnya, sebaliknya kalau kamu berkata benar, 1, 2, 2, 4, 4, 8, 8, 16, 16, 32. Menarik. Terjadi pelipat gandaan. Nah, itu sebabnya kita jangan berbicara secara sia-sia.
Jangan berbicara sesuatu yang kamu sendiri belum kuasai. Jangan berbicara sesuatu yang kamu sendiri tidak pahami. Bicaralah ketika kamu yakin. Nah, video-video yang saya unggah, baik melalui kerjasama dengan STT maupun lembaga-lembaga tertentu, saya sangat hati-hati. Kenapa? Karena itu akan didengar oleh banyak orang. Nah, apalagi kita yang punya gelar seabrek-abrek nih, maaf kata. Jadi warning, hati-hati berbicara di depan publik, apalagi ketika itu sudah masuk di YouTube atau sejenisnya. Itu akan menjadi perhatian bagi banyak orang. Jangan terlalu berani berbicara, menyatakan statement-statement, apalagi itu terkait dengan teologi, kalau Anda sendiri merasa bahwa itu belum matang. Sebaiknya berdiam diri, itu jauh lebih baik dibanding tidak tahan untuk berbicara. Yang kedua, memiliki semangat yang luar biasa, ayat 25. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan dengan bersemangat. Perhatikan kata kunci, dengan bersemangat ya. Ia berbicara dengan teliti, ia mengajar tentang Yesus, tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Nah, ada dua istilah penting yang perlu kita kaji dalam ayat 25 ini, yakni bersemangat dan teliti. Istilah bersemangat itu terdapat di ayat 25 dari kata zeon, merupakan participle present aktif nominatif maskulin singular dari akar kata zeo. Secara gramatikal menunjuk kepada keadaan Apolos yang pada saat itu begitu bergairah, begitu bersemangat, begitu berkobar-kobar dalam berbicara tentang Tuhan yang terjadi secara terus-menerus, secara aktif. Nah, istilah zeo ini secara historical juga digunakan di dalam Roma 12 ayat 11 dan Kisah Rasul 18 ayat 25. Dimaknain sebagai dikendalikan di dalam roh. Istilah teliti itu berasal dari akar kata akribos, merupakan adverb dan merupakan akar kata secara gramatikal menerangkan tentang sikap Apolos yang dengan hati-hati dan cermat ketika berbicara tentang Tuhan dengan akurat dan sempurna maupun pada saat bertindak. Nah, istilah akribos secara historikal atau dalam penggunaan sejarah ini digunakan pada masa Septuaginta pada abad ketiga sebelum Masehi sampai dengan abad kedua sebelum Masehi dengan arti ketat sesuai dengan standar atau norma dengan fokus kepada perhatian yang hati-hati, akurat, dan baik. Nah, kemudian digunakan juga di dalam Lukas 1 ayat 3 dengan pengertian memiliki penelusuran tentang segala hal dengan akurat atau tepat. Memiliki pemahaman yang sempurna. Nah, istilah akribos ini juga digunakan dalam Matius 2 ayat 8, di mana saat Herodes memerintah para Majus untuk mencari bayi tersebut dengan hati-hati dan rajin. Nah, kata akribos ini mengekspresikan bahwa keakuratan tersebut lahir dari kehati-hatian. Nah, secara literal, istilah akribos ini dalam Kisah Rasul 18 ayat 25 tidak mengalami perubahan makna yang begitu luas. Jadi, kata dalam teks Kisah Rasul 18 ayat 25 ini mengacu kepada akurat dan penuh dengan kehati-hatian. Jadi memiliki semangat yang luar biasa. Ini dimaknain sebagai sesuatu yang berkobar-kobar, berapi-api menjelaskan tentang kebenaran firman Tuhan, namun juga harus dilihat bahwa itu dalam konteks kehati-hatian. Nah, kita tidak hanya bisa punya semangat untuk melayani pekerjaan Tuhan. Semangat itu bagus, tetapi semangat bukan segala-galanya. Kita harus memiliki yang namanya keakuratan, ketepatan, ataupun kehati-hatian. Penyakit kita sebagai pelayan Tuhan adalah penyakit berbicara. Seolah-olah kita ketika disebut sebagai pelayan atau hamba Tuhan,
yang sudah punya gelar sarjana teologi, master teologi, doktor teologi, seolah-olah gengsi ataupun malu ketika ditanya tidak menjawab atau tidak ikut-ikut nimbrung. Padahal kita harus sadar, maaf kata, saya S1 5 tahun lebih, S2 gelar saya ada 2, yang satu THM 130 SKS dari STI Yogyakarta, kemudian yang kedua MTH Kepemimpinan ya sekitar 60-70 SKS, kemudian yang S3 3 tahun untuk kepemimpinan, kemudian S3 yang kedua pengkajian pemikiran Islam selama 3 tahun. Saya pun dengan penuh kerendahan hati harus berhati-hati berkata-kata. Mengapa? Takut salah. Sebab ketika orang bertanya itu dia berharap jawaban kita, statement kita. Nah, saya harus menyatakan dengan jujur, kadangkala jemaat ini ketika bertanya kepada kita juga susah diluruskan pemahamannya. Kenapa? Dia sudah tercekoki, dia sudah menerima sesuatu yang berkarat, yang menjadi pegangan atau prinsipnya, sehingga kalau dia bertanya, kadangkala justru memancing kita untuk merubah pemikiran kita yang kita anggap adalah benar karena dia bangun di atas prinsip kebenaran firman Tuhan. Jadi harus tetap berhati-hati. Nah, ayat 25 menjelaskan bagaimana Apolos dengan bersemangat berbicara dengan teliti untuk mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Apolos tidak cukup puas hanya dengan memberi pengajaran dalam jalan Tuhan, ya. Ia maju selangkah untuk dapat membagikannya kepada orang banyak. Apolos memiliki semangat yang luar biasa saat berbagi firman, sehingga hal itu membuat dirinya menjadi seorang yang menarik dan tidak kaku bagi banyak orang. Nah, kepemimpinan dinamis harus dilakukan dengan semangat yang luar biasa dalam melayani dan memimpin orang-orang yang Tuhan percayakan. Semangat yang luar biasa ini membuat para pemimpin dinamis menjadi tidak kaku, tapi berdaya tarik bagi orang-orang yang dilayani dan yang dipimpinnya untuk diarahkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Suatu semangat yang tidak pernah memudar oleh waktu. Nah, Edwin Lewis Cole menyatakan, saya ini berkobar-kobar bagi Allah sampai akhir hidup saya. Pelayan Tuhan yang dinamis tidak akan membiarkan semangat hidupnya dalam Tuhan memudar, tetapi akan terus menjaga semangat agar terus berkobar-kobar untuk Tuhan Yesus. Tapi ingat, harus berhati-hati. Nah, ciri yang ketiga, menunjukkan keberanian yang luar biasa. Ayat 26 kita perhatikan. Ia mulai mengajar dengan berani. Itu kata kuncinya. Di rumah ibadat. Tetapi Priscilla dan Aquila mendengarnya. Mereka membawa dia ke rumah mereka dengan teliti. Menjelaskan kepadanya jalan Allah. Nah, istilah berani ya yang terdapat di ayat 26 ini berasal dari kata paresia zetai. Merupakan bentuk verb infinitive present middle dari akar kata paresia zomai, menunjuk sikap Paulus pada saat itu bertindak tanpa takut, yakni berbicara tentang Tuhan Yesus secara terus-menerus. Menarik sekali. Istilah paresia zomai ini digunakan oleh filsuf Yunani, yaitu Plato pada abad keempat, pada masa Septuaginta, dan juga seorang filsuf Yunani, Philo, menggunakan istilah ini pada tahun 39 dengan pengertian yang sama, yaitu mengekspresikan diri sendiri dengan bebas, berbicara dengan bebas, berbicara dengan terbuka, tanpa rasa takut. Menarik. Nah, istilah paresia zomai ini digunakan dalam Kisah Rasul 13 ayat 46 dengan pengertian berbicara dengan berani. Dalam Kisah Rasul 9 ayat 27 sampai 29 itu dengan pengertian apa? Mengajar dengan berani. Menarik sekali. Kalau kita perhatikan ayat 26 ya dari Kisah Rasul tadi, itu menjelaskan bahwa Apolos mengajar dengan berani di rumah ibadah. Apolos memiliki keberanian yang luar biasa untuk mengajar tentang kebenaran firman, karena ia mempunyai kemahiran akan kebenaran yang berasal dari pemahamannya yang luar biasa mengenai firman. Nah, Apolos mengalami
secara pribadi kuasa dari kebenaran firman. Apolos berani karena memiliki sumber daya yang besar di dalam dirinya, yaitu kebenaran firman Tuhan. Obajatanto Setiawan itu menjelaskan demikian. Belajar untuk selalu berani mentaati tuntunan Tuhan, meskipun tuntunan Tuhan seringkali tidak masuk akal bagi pikiran manusia. Nah, kepemimpinan dinamis harus memiliki keberanian yang luar biasa atau besar di dalam melayani dan memimpin orang yang Tuhan percayakan di sekelilingnya. Berani tentu karena pengenalan yang dalam akan kebenaran firman Tuhan. Pemimpin dinamis harus selalu berani memimpin dengan mentaati tuntunan Tuhan, meskipun tuntunan Tuhan seringkali tidak masuk akal dengan pikiran manusia. Saya dimanapun saya diundang khotbah pertama kali yang saya khotbahkan tentang apa? Salvation, keselamatan yang saya peroleh. Saya begitu berani, begitu tegas menyatakan bahwa hanya di dalam Yesus Kristus ada pengampunan dosa 100%. Hanya di dalam Yesus Kristus ada kepastian masuk ke surga 100%. Kenapa? Karena itulah yang menyebabkan saya menerima Yesus secara pribadi pada tahun 1989. Tidak ada alasan lain yang membuat saya menjadi percaya Yesus kalau bukan itu. Ini menarik. Apa yang membuat kita begitu lantang, begitu berani, begitu bersemangat menyatakan tentang Yesus? Karena itu menjadi keyakinan dan pengalaman di dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Peserta webinar yang saya kasihi, ciri yang keempat adalah sangat berguna bagi sesama. Kalau kita perhatikan ayat 27 dari Kisah Rasul 18 ini, karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ, supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang percaya. Perhatikan, kata kuncinya adalah berguna. Istilah berguna yang terdapat di ayat 27 berasal dari kata paragenomenos, merupakan bentuk participle aorist middle nominatif maskulin singular dari akar kata paraginomai. Secara gramatikal ini berarti pekerjaan yang telah dikerjakan oleh Apolos mendatangkan manfaat atau berguna sesaat bagi orang lain atau bagi orang-orang percaya di kota Efesus. Nah, menarik. Istilah paraginomai ini digunakan dalam Matius 2 ayat 1 dengan pengertian apa? Menjangkau untuk tiba di satu tempat. Nah, kalau kita cek dalam Matius 3 ayat 1 menunjuk kepada kehadiran di satu tempat. Kalau dalam 2 Timotius 4 ayat 16 dengan pengertian datang untuk tujuan membantu dan datang dengan bantuan. Menarik sekali. Ayat 27 ini menjelaskan bahwa Apolos menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang percaya. Ia menyesuaikan diri dengan keadaan saudara-saudara lainnya. Mau dengan rendah hati menerima kembali dengan teliti pengajaran tentang jalan Tuhan dari Priscilla dan Aquila, kemudian bergabung dengan orang-orang percaya lainnya. Apolos oleh kasih karunia Tuhan menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang percaya. Nah, kepemimpinan dinamis ini menunjukkan apa? Manfaat, berkat atau dampak yang besar bagi banyak orang. Nah, kehadiran di tengah-tengah banyak orang harus dapat dirasakan manfaatnya bagi orang banyak yang ada di sekitarnya. Sehingga orang lain itu dapat merasakan berkatnya dan memuliakan Bapa di surga. Bukankah itu pernyataan Yesus bagi kita anak-anaknya? Bahwa hidup ini harus bermanfaat. Garam berbicara tentang function, berbicara tentang fungsi, bahwa orang percaya harus menjadi berkat. Tidak bisa tidak menjadi berkat. John Maxwell mengatakan seperti ini, people don't care how much you know until they know how much you care. Jadi tanpa sadar kita seringkali terjebak untuk mengejar pengetahuan setinggi-tingginya, namun lupa untuk mengisi jiwa dan hati nurani. Pengetahuan tanpa kasih hanya membawa kepada kesombongan. Namun perhatian akan menumbuhkan rasa kebersamaan dan saling memiliki. Menarik sekali. Nah, bagian yang kelima adalah tidak jemu-jemu melayani Tuhan.
Jadi kepemimpinan dinamis Apolos kalau kita cek dalam Kisah Rasul 18 ayat 24 sampai 28 ini, yang pertama menyukai firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, kedua memiliki semangat yang luar biasa, ketiga menunjukkan keberanian yang luar biasa, keempat sangat berguna bagi sesama, yang kelima tidak jemu-jemu melayani Tuhan. Itu bagian yang terakhir. Nah, Kisah Rasul 18 ayat 28 berkata begini, sebab dengan tak jemu-jemunya, itu kata kunci, ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Tuhan. Istilah tidak jemu-jemu ini dari kata eutonos, merupakan adverb dan menjadi akar kata. Nah, secara gramatikal ini menerangkan tentang usaha yang dilakukan oleh Apolos dengan keras dan sungguh-sungguh membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Menarik. Istilah eutonos dalam sejarah penggunaannya itu digunakan oleh filsuf Yunani yaitu Philo dengan pengertian meregang. Dalam Lukas 23 ayat 10 dengan pengertian untuk mengekspresikan tentang emosi yang kuat, penuh nafsu dan keras. Dalam artian positif ya. Ayat 28 menjelaskan tentang Apolos yang tidak jemu-jemu membantah orang Yahudi di muka umum untuk membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Bukti tentang Yesus adalah Mesias dibuktikan berulang-ulang tanpa jemu. Ia bergerak bersaksi terus-menerus. Ia tidak lamban dalam bersaksi. Maksudnya Apolos. Ia terus-menerus melakukan tanpa lelah. Nah, kalau media, Zoom, ataupun juga YouTube yang digunakan pada saat ini sebagai kesempatan untuk berapologetika, no problem. Saya sangat setuju. Cuma ada gangguan yang saya lihat, ada orang-orang tertentu yang berani berapologetika, sementara dia tidak pernah belajar ataupun ada dalam jurusan program studi apologetika Kristen. Walaupun ada banyak STT di Indonesia, tapi kita perlu ketahui tidak semua STT itu membuka program studi yang namanya apologetika Kristen. Jadi, jangan berani atau seseorang menyatakan bahwa saya adalah seorang apologet. Hati-hati. Itu sesuatu yang perlu kita perbaiki. Nah, kepemimpinan dinamis ditunjukkan dengan melayani Tuhan dengan tidak jemu-jemu. Tidak jemu-jemu bersaksi. Bergerak bagi Kristus. Tidak menjadi lamban bergerak oleh sebab penghambat-penghambat dan semakin maju dalam melayani Tuhan. Tidak jemu-jemu berdoa, seperti yang ditegaskan Yesus dalam Lukas 18 ayat 1, dan tidak jemu-jemu berbuat baik, seperti yang dijelaskan di dalam Galatia 6 ayat 9 sampai 10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Umat Allah ataupun juga saudara peserta webinar yang diberkati Tuhan, saya ingin meng-close dengan eksekutif summary dari presentasi saya. Kepemimpinan dinamis adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain dengan penuh semangat dan tenaga, sehingga cepat bergerak dan mudah menyesuaikan diri dengan keadaan guna mencapai tujuan sebagaimana yang dimaksud. Nah, kepemimpinan dinamis ditunjukkan oleh Paulus dengan corak positif, konstruktif, dan kreatif. Kepemimpinan dinamis ditunjukkan oleh Apolos dalam Kisah Rasul 18 ayat 24 sampai 28 dengan ciri menyukai firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, memiliki semangat yang luar biasa, menunjukkan keberanian yang luar biasa, menjadi sangat berguna bagi sesama, dan tidak jemu-jemu melayani Tuhan. Ya, terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada the best host kita, Brother John. Ya, terima kasih untuk Dr. Hanas yang sudah menyampaikan materi pembelajarannya buat kita semua. Sekarang bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang ingin bertanya langsung dengan Dr. Hanas akan saya persilahkan. Tetapi setelah saya bacakan terlebih dahulu pertanyaan dari kolom chat. Pada kesempatan ini diberikan kesempatan untuk 3 orang pertama yang ingin bertanya. Pertanyaan pertama datang dari Bapak
Mayor Agusno, dalam dua raja-raja Yosia menjadi raja sejak umur 5 tahun. Dalam kepemimpinannya, dia berhasil dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Pertanyaannya, menurut Dr. Hanas, pada masa sekarang, krisis kepemimpinan atau krisis keteladanan dan apa korelasinya kepemimpinan di dalam Perjanjian Lama dengan kepemimpinan di zaman modern atau zaman sekarang? Pertanyaan kedua dari Amiruddin Sihombing. 1 Korintus 1 ayat 12. Jika ada beberapa pemimpin yang dinamis, yang pengaruhnya sangat besar, justru mengakibatkan perpecahan masing-masing, ada pengikut fanatik. Dalam kekinian, apa tip-tip Pak Hanas untuk mencegahnya? Terima kasih. Dan pertanyaan ketiga nanti oleh Johnny George Nicholas. Ya, terima kasih. Ya, mungkin saya jawab dulu yang pertama dan kedua ya. Begitu ya, Pak John ya. The best moderator kita. Setelah itu baru saya izinkan untuk... Oh, Pak Nicholas masih ada nih. Oke, silakan. Ya. Oke, pertanyaannya, Dr. Hanas terkait dengan saran Dr. Hanas bahwa seorang pemimpin dinamis harus kreatif. Namun, jangan banyak bicara, apalagi bicara sembarangan. Dan fakta bahwa banyak pemimpin atau hamba Tuhan yang pada hari ini di YouTube yang justru terus berbicara dan membuat gaduh jemaat awam. Bagaimana menghadapinya? Ya, terima kasih. Silahkan. Ya, terima kasih the best host kita yang sudah memandu pertanyaan-pertanyaan ini ya. Saya mulai dari pertanyaan pertama Pak Mayor ya. Ya, sebenarnya kalau kita dalam konsep iman Kristen, kita tidak pernah mengalami krisis kepemimpinan ya. Ataupun juga krisis keteladanan. Kita harus tetap berpikir secara positif. Apakah itu dikoneksikan dengan PL ataupun juga di zaman sekarang. Nah justru saya mau katakan dalam kesempatan ini menjadi tantangan buat kita sebagai anak-anak Tuhan, apalagi sebagai hamba Tuhan, untuk memprepare, untuk mengequip pelayan-pelayan, pemimpin-pemimpin yang baru. Pemimpin itu saya tidak mau perdebatkan apakah itu pemimpin dilahirkan, apakah pemimpin itu dipersiapkan. Kalau dia pemimpin, sebutlah adalah pemimpin yang dilahirkan, it's good. Tapi dia tidak akan menjadi efektif juga kalau dia tidak mengequip diri, dia tidak melengkapi diri, dia tidak belajar. Dia harus terus mengalami pembaharuan atau progresif yang lebih baik. Nah kalau orang itu sebutlah tidak punya kemampuan memimpin, apakah dia bisa jadi pemimpin? Bisa. Kenapa? Karena dia akan mendapatkan kesempatan, akan mendapatkan latihan. Pada prinsipnya kalau boleh saya katakan, secara to the point, ya dalam kitab Kejadian dikatakan bahwa Adam itu diberi kuasa atas ikan-ikan, burung-burung, dan juga, ya dikatakan di situ ya, atas, jadi saya kalau mengajarkan begini, yang disebut dengan mandat kuasa atau dominion mandate itu mencakup dua hal. Yang pertama, terkait dengan alam semesta dengan segala isinya. Ya, yang kedua bicara soal apa? Wilayah yang tidak terbatas. Itu artinya apa? Setiap orang punya potensi kemampuan untuk memimpin. Hanya terkadang orang itu tidak digiring. Begitu loh. Dia tidak dituntun, dia tidak dibimbing untuk menjadi pemimpin. Bagaimana bisa memimpin kalau tidak dilatih? Tapi orang yang sering diberi kesempatan untuk menjadi pemimpin, dia sangat berpeluang untuk menjadi pemimpin. Ya, terima kasih ya. Terus yang kedua adalah pemimpin dinamis mengakibatkan perpecahan dan ada pengikut yang fanatik ya. Bagaimana nih cara-caranya? Begini, kepemimpinan itu sebaiknya tidak melukai sesama. Begitu ya. Dan jangan lupa loh, apa yang kita tabur itu juga yang akan kita tuai. Jangan menciptakan perpecahan dan pengikut-pengikut yang fanatik. Kalaupun ada orang yang suka terhadap gaya kepemimpinan kita, itu sesuatu yang wajar atau sesuatu yang normal. Tetapi ya kita
mulai menciptakan satu model atau metode yang membuat orang lain tidak menyukai orang tersebut adalah merupakan satu kekeliruan. Jadi, perpecahan di dalam kepemimpinan sebaiknya dihindari. Mengapa saya katakan demikian? Karena kita ini sedang mengerjakan pekerjaan yang sama sebenarnya. Dalam proyek PT yang sama, namanya Amanat Agung. Big boss-nya adalah Tuhan Yesus Kristus. Jadi merupakan satu kekeliruan kalau kita jadi pemimpin itu mencoba mencari pengikut dengan cara merendahkan, dengan cara mengisukan, dengan cara memecah belah. Kenapa? Pemimpin yang demikian tidak akan mendapatkan pengikut yang sejati. Karena seorang pemimpin akan kelihatan integritasnya, akan kelihatan moralnya, akan kelihatan kualitasnya, akan kelihatan siapa dirinya sesungguhnya. Lambat atau cepat pengikut itu akan tahu dan dia akan menjadi kecewa. Oke. Kemudian yang terakhir, nah ini betul seperti yang saya katakan tadi ya. Nah, bagaimana menghadapinya? Iya, kalau orang sudah naik di YouTube kan sudah nggak bisa lagi ditarik YouTube-nya, Pak. Ya, saya cuma mau berkata dalam kesempatan ini ya harus berhati-hatilah dalam berbicara di YouTube. Jangan sampai kesleo. Kenapa? Karena nggak bisa ditarik lagi. Ilustrasi saya itu seperti orang yang sedang berjalan 1, 2, 3 kilometer sambil berjalan dia sambil membuang kertas, Pak. Nah, bayangkan kalau dia berjalan 3 kilometer, 4 kilometer, 5 kilometer, 10 kilometer, kira-kira kertas itu sudah berapa banyak yang dia buang? Mungkin enggak kira-kira dia mengambil kertas lagi itu dan memungutnya kembali? Jawabannya tidak. Mengapa saya katakan tidak? Iya, karena dia sudah terlalu banyak membuang kertas-kertas di jalan itu. Begitu pula orang ketika berbicara. Kesalahan-kesalahan orang tersebut ketika dia berbicara tidak bisa ditarik lagi. Nah, puji Tuhan kalau yang dia sampaikan itu adalah kebenaran yang bersifat absolut. Nah, makanya hati-hati, maafnya dengan penuh kerendahan hati saya mau katakan, ketika kamu membuka YouTube, maka yang harus kamu cek dulu siapa orangnya, background pendidikannya seperti apa, pengalaman pelayanan seperti apa, kehidupan rohaninya seperti apa, prestasi-prestasinya seperti apa, dengan kata lain apa, jejak rekam orang seperti ini seperti apa. Itu menjadi sangat penting supaya kita tidak salah memperhatikan. Ketika ada statement-statement yang melukai saudara seiman atau merendahkan kepentingan kesatuan keutuhan tubuh Kristus, maka saya mau berkata dalam kesempatan ini, Anda semestinya berpikir lebih bijak bahwa ini sesuatu yang tidak baik. Sebab apapun yang kita lakukan, kita kerjakan dalam pelayanan teladan Tuhan ini, tidak ada lain intinya cuma satu, membangun tubuh Kristus, di mana tubuh Kristus itu harus mencapai tingkat kedewasaan yang penuh. Dan kita semua tidak lebih dari sekedar adalah pelayan-pelayan atau hamba-hamba yang dipercayakan untuk melayani pekerjaan Allah. Ya, terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada the best host kita, Brother John. Ya, terima kasih Dr. Hanas untuk pemaparannya. Ya, pada kesempatan ini 3 orang lagi diberikan kesempatan bertanya. Pertanyaan pertama lagi dari Kak Tohab. Mohon bertanya, Pak. Kalau terlalu hati-hati, bukankah nanti jadi terlalu lama menunggu sehingga tidak melakukan apa-apa? Mohon penjelasannya, Pak. Terima kasih. 2 pertanyaan bisa sampaikan langsung oleh para peserta. Silakan. Ada yang bertanya atau saya langsung jawab dulu ya? Bagaimana Pak Brother John? Saya jawab dulu mungkin Brother John ya. Jawab dulu aja Dr. Hanas. Ya, saya jawab ya. Iya, betul. Kalau kita berhati-hati, mungkin pertanyaannya begini, gimana ya caranya ya? Kapan saya bisa bicara tentang kebenaran itu ya kalau berhati-hati. Maksud saya begini, sesuatu yang bersifat doktrinal, yang sangat esensi itu berbeda dengan yang praktikal. Misalnya, ya tentang berdoa, itu kan praktikal. Tapi kalau berbicara tentang keselamatan, itu kan berbicara tentang apa? Teologi. Ya. Berbicara tentang kedatangan Tuhan,
itu berbicara tentang teologi. Berbicara tentang pencurahan Roh Kudus, itu bicara tentang teologi. Berbicara tentang setan, berbicara tentang dosa, itu berbicara tentang teologi. Kan kita mengetahui bersama-sama kan, ada yang namanya teologi prolegomena, yaitu pengantar. Ya. Ada lagi teologi yang namanya bibliologi, ilmu mempelajari tentang Alkitab dan inspirasi-inspirasi dan sebagainya. Ada lagi yang kristologi, ilmu mempelajari tentang Kristus. Soteriologi, ilmu mempelajari tentang keselamatan. Kristologi, ilmu yang mempelajari tentang Kristus. Pneumatologi, ilmu mempelajari tentang Roh Kudus. Eklesiologi, ilmu yang mempelajari tentang gereja. Eskatologi, ilmu yang mempelajari tentang akhir zaman. Nah, sebaiknya kita sebagai anak-anak Tuhan harus sadar, ini ilustrasi. Kalau orang itu dokter umum, sebaiknya dia jangan terlalu berani berbicara tentang jantung. Karena ada dokter jantung, ahli jantung. Kalau orang itu dokter THT, sebaiknya dia bicara tentang THT. Ya. Jangan bicara yang lainnya. Kenapa? Dia tidak expert di bidang itu. Itu step 1. Step kedua. Bagaimana caranya berbicara supaya tidak salah? Tulislah yang kamu mau bicarain. Kemudian sampaikanlah berdasarkan naskah yang kamu tulis. Karena waktu kamu menulis, kamu akan menulis dan membacanya dengan hati-hati. Sehingga waktu kamu sampaikan, kamu akan menjadi merasa nyaman. Kenapa? Karena kamu tahu apa yang akan kamu sampaikan. Kamu akan menyampaikannya dengan apa? Sangat berhati-hati. Ya, terima kasih. Ya, Dr. Hanas, pertanyaan kedua. Sebelum saya kesempatan bertanya, saya ingatkan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari untuk mengisi absensi ya. Pertanyaan kedua dari Denny Iskandar. Mohon bertanya bagaimana penerapan kepemimpinan dinamis di keluarga. Terima kasih. Denny Iskandar, mahasiswa STTB The Way. Iya. Nah, ini kan bicara tentang problem-problem yang terjadi dalam keluarga kan. Nah, kalau kita bicara tentang keluarga kan sudah pasti bicara tentang ayah di situ, sudah berarti bicara tentang ibu di situ, sudah berarti bicara tentang anak di situ ya. Sudah pasti juga berbicara tentang uang di situ gitu ya. Ini terkait dengan ketiga-tiganya, kemudian suami dan istri itu juga kalau sudah bicara tentang uang juga berbicara tentang keharmonisan dalam rumah tangga ya. Berbicara tentang tanggung jawab, yaitu bicara tentang pekerjaan, kemudian juga berbicara tentang apa mengasuh anak-anak dengan baik. Nah, kembali lagi rule-nya harus kita lihat jangan sampai salah nih. Saya harus bicara dengan apa adanya sesuai dengan Alkitab. Ketika orang sudah mengambil keputusan untuk merit atau menikah, maka yang pertama menjadi urutan adalah Tuhan. Kemudian yang kedua adalah suami. Kemudian yang ketiga adalah istri. Kemudian yang keempat adalah anak-anak. Yang kelima adalah orang tua. Yang keenam adalah keluarga lainnya. Saya ulangi, prioritas pertama ketika orang sudah mengambil keputusan, dia harus tahu. Kalau mau dinamik kepemimpinannya, maka yang pertama adalah Tuhan. Yang kedua adalah suami. Yang ketiga adalah istri. Yang keempat adalah anak-anak. Yang kelima adalah orang tua. Yang keenam adalah keluarga lainnya. Nah, ketika hierarki ini sudah kita pahami, kita bisa mengerti, maka kita akan mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat. Misalnya terkait dengan keuangan. Bagaimana keuangan ini harus menjadi prioritas lebih dulu di dalam kepentingan keluarga. Misalnya Tuhan, suami, istri, anak-anak. Kalaupun ada kelebihan dari itu, bisa untuk orang tua maupun keluarga. Ketika ada keputusan-keputusan perbedaan yang terjadi di dalam keluarga, maaf nih, maka istri dan anak harus mendengarkan suami. Walaupun mungkin
keputusan yang diambil suami itu bisa saja salah. Tapi sebagai kepala harus diizinkan, diberi kesempatan agar suami mengambil keputusan. Mengapa? Karena dia adalah kepala rumah tangga. Bagaimana kalau keputusan itu salah? Harus ditanggung bersama-sama. Jadi suami itu bukan hanya dilihat sebagai sesuatu yang baik, yang luar biasa ketika sang suami mengambil keputusan yang baik, benar, dan menguntungkan. Tetapi juga termasuk ketika suami mengambil keputusan yang salah dan merugikan, harus tetap dihargai. Tidak bisa tidak dalam keluarga harus ada kepala rumah tangga. Walaupun tetap saya katakan ada nego-nego. Misalnya untuk anak memilih soal tempat kuliah. Orang tua punya keinginan tertentu yang mungkin berbeda dengan anaknya. Apa yang harus dilakukan? Lakukanlah negosiasi. Jika memang Anda sebagai orang tua merasa yakin pilihan Anda itu yang terbaik buat anak Anda, izinkan dia untuk berpikir dan giring dia pelan-pelan bila berbeda. Namun kalau tidak, saya kira tidak masalah. Tetapi kalau anak ternyata tetap tidak bisa menerima, maka harus ada deal-dealan yang harus dibicarakan di depan, agar anak juga tidak menjadi kepala besar atau kepala batu. Artinya, ketika kita memberikan kebebasan kepada anak untuk menentukan masa depannya, dia harus tahu apa yang semestinya menjadi hak dan kewajibannya. Nah, saya kira begitu ya. Ada banyak lagi nih kalau kita bicara secara keseluruhan, maka automatically ini kalau keluarga kan tadi saya bicara soal apa? Masalah mengasuh anak, kemudian masalah uang, kemudian masalah keharmonisan. Masalah keharmonisan itu bisa bicara tentang seks, masalah keharmonisan itu bisa bicara komunikasi, masalah keharmonisan itu bicara waktu, dan sebagainya ya. Ini semuanya harus menjadi perhatian penting buat kita semuanya. Ya, terima kasih. Saya kira begitu ya. Iya, Pak Pendeta. Terima kasih, Pak Denny. Terima kasih, Dr. Hanas, untuk pemaparannya. Ya, satu orang lagi kesempatan untuk bertanya. Untuk bagian kedua ini, bagian Bapak Ibu yang bertanya, silahkan. Selamat malam, Pak Dr. Hanas. Ya, selamat malam semuanya, Bapak Ibu. Saya senang sekali ya mendengarkan, bukan hanya senang lagi ya, takjub begitu mendengarkan penjelasan dari Pak Hanas mengenai pemimpin yang dinamis, dan salah satu figur yang Bapak buat contoh di sini yaitu mengenai apostel Apolos, di mana dia sangat berani begitu ya, tadi di penjelasan Bapak. Dari awal sampai usai penjelasan Bapak, Apolos itu seorang yang berani, seorang yang bersemangat, seorang yang tidak gentar, lalu dia sungguh-sungguh melayani Tuhan, selalu baca firman Tuhan, itu yang selalu Bapak himbau. Saya pikir begini Pak, seseorang yang dalam Tuhan bisa melayani dengan berani, dengan benar, itu juga karena dia berkenan pada Tuhan. Sebab untuk orang yang dikenan Tuhan, Tuhan akan berikan segalanya, ya. Dan Tuhan tidak akan memberikan roh ketakutan kepada orang yang benar, atau juga kepada kita, melainkan adalah roh yang membagikan semangat buat kita, memberikan kekuatan buat kita, dan melatih kita untuk hidup disiplin, teratur, begitu. Dan tadi juga tidak melukai orang lain. Saya pikir ini suatu sifat yang baik. Dan saya ingin share dengan Bapak, apakah benar pernyataan saya ini bahwa Apolos itu adalah orang yang sungguh-sungguh juga berkenan di hadapan Tuhan, karena dia dilindungi Tuhan, diberikan Tuhan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu sangat berkuasa di dalam diri Apolos. Bagaimana Pak Bapak menanggapi ini apa yang saya sampaikan barusan? Sharing saja, saya pikir. Ya, saya ada pada posisi yang sama ya. Walaupun Apolos menjadi salah satu orang yang dapat dikatakan, kalau boleh saya katakan, jadi korban dalam perpecahan kepemimpinan, sebutlah begitu ya. Nah, saya kira itu istilahnya itu mazhab-mazhab itu muncul bukan karena keinginan Apolos. Masih ingat enggak?
golongan Kepas, golongan Apolos, golongan Paulus, golongan Kristus, gitu kan? Nah, kalau kita melihat dari sisi itu, sebab saya belum menemukan di dalam Alkitab ada kesalahan yang fatal dari Apolos. Pernahkah kita melihat Apolos bermasalah dengan moral? Susah menemukannya kan? Pernahkah kita melihat Apolos itu menjadi pribadi yang parah banget di dalam pelayanan pastoral? Saya juga susah menemukannya. Nah, itu sebabnya saya setuju dengan apa yang Ibu katakan bahwa betul Apolos adalah orang yang berkenan di hati Allah, mencintai kebenaran firman Tuhan. Justru dinamiknya daripada Apolos ini ada disebabkan karena intimacy dengan sebutlah itu Roh Allah atau Roh Kudus, kemudian dengan kebenaran firman-Nya. Dan itu juga yang menjadi spirit bagi kita sebagai pelayan Tuhan di masa pandemi COVID-19 ini ya, yang tidak pernah menyerah dengan keadaan yang ada, selalu ada kreativitas Tuhan. Nah, kalau saya melihat justru di masa pandemi COVID-19 ini ada sesuatu yang sangat positif. Apa itu? Kita semua tinggal di rumah, bekerja dari rumah, dan bisa bereksplorasi. Semua bisa bertemu di media. Semua bisa melakukan segala sesuatu di media. Nah, buktinya pada malam ini kita semua dari berbagai tempat di seluruh Indonesia yang tergabung dalam webinar ini bisa mengikuti webinar, bisa bertemu dengan baik. Bukankah ini satu sikap yang positif di mana kita mau dynamic, tidak membuang waktu yang ada, tetapi menggunakannya semaksimal mungkin untuk bisa semakin memahami kehendak Allah dalam hidup kita. Khususnya dalam kaitan apa? Kepemimpinan. Dalam sesi pada malam ini adalah kepemimpinan dinamis itu. Ya, terima kasih. Saya setuju ya, Bu Teti ya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Ya, terima kasih Dr. Hanas untuk pemaparannya. Ada lagi pertanyaan di kolom chat dari Happy Yohanes. Selamat malam Pak, saya mau bertanya. 1. Pada perjanjian baru kita bisa menemukan bahwa Rasul Paulus seperti melakukan sidang untuk pengambilan keputusan. Apakah kepemimpinan dinamis ini bisa untuk seperti yang dilakukan para rasul? Ataukah hanya untuk kepemimpinan tunggal? Lead satu orang yang bisa mengambil keputusan. Pertanyaan kedua, pada kisah para rasul kita bisa menemukan Paulus bentrok dengan Barnabas, perihal Markus. Padahal seperti yang tadi disampaikan bahwa Paulus ada kepemimpinan dinamis ini. Apakah kepemimpinan dinamis memang rawan dengan pertikaian? Atau bagaimana pendapat Bapak tentang hal ini? Ya, terima kasih. Langsung saja saya jawab kira-kira begitu ya, Pak Moderator ya, Brother ya. Ya. Kalau kita bicara tentang mengambil keputusan pada satu orang, saya kira ini bisa. Mengapa? Bila tidak ada lagi yang bisa diharapkan atau pertimbangan-pertimbangan itu menjadi deadlock dalam sidang. Ingat baik-baik ya, bahwa tidak selalu bermakna keputusan orang banyak itu adalah keputusan terbaik. Tidak selalu bermakna keputusan yang banyak itu adalah keputusan yang benar. Kalau demokrasi memang seperti itu. Tetapi untuk hal-hal tertentu, demokrasi itu bukan berarti selalu salah atau negatif. Dalam konteks-konteks tertentu itu kadangkala tidak perlu demokrasi. Mengapa? Karena dalam hal ini keputusan bersama itu tidak dibutuhkan. Hanya keputusan seseorang. Keputusan tunggal. Begitu ya. Ini contoh aja. Kalau kita tanya tentang keselamatan, jemaat yang tidak belajar tentang keselamatan, maka jawabannya berbeda-beda. Dari 100 jemaat itu bisa 100 pemikiran. Apakah kita harus mendengarkan, mengikuti 100 pemikiran yang berbeda itu? Tidak. Seorang gembala yang sudah dipenuhi Roh Kudus dan belajar kebenaran firman Tuhan harus mengambil keputusan. Keselamatan itu seperti ini. Orang sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, dia pasti memperoleh hidup yang kekal dengan harus tetap mengerjakan keselamatan itu sampai menghembuskan nafas yang terakhir.
yang saya sebut dengan harmonisasi teologi keselamatan. Mengapa? Kita tidak hanya menekankan Calvin teologi yang banyak orang berkata menekankan tentang anugerah dan pemilihan, atau Arminian yang selalu menekankan soal tanggung jawab. Nah, kita mencoba untuk mengajar jemaat ada pada posisi mengembangkan teologi harmonisasi keselamatan. Artinya, harus sadar bahwa kepastian keselamatan adalah anugerah yang Tuhan berikan, dan itu kita dipilih dalam kekekalan Allah, di mana karakteristik Allah berjalan secara paralel. Allah Maha Kasih, Maha Tahu, Maha Berdaulat. Kemudian juga dalam prosesnya, sambil kita menunggu kedatangan Tuhan atau dipanggil Tuhan secara pribadi berjumpa dengan Dia yang disebut dengan kematian, maka kita harus tetap mengerjakan keselamatan. Itu harus diambil secara pribadi ataupun juga personal alias tunggal untuk konteks-konteks tertentu. Nah, yang kedua, nah begini, saya selalu mau berkata, kita kalau melihat orang itu nilainya 100, ya, nilainya 100 kan, maka jika 80 itu masih dimilikinya, 20 tidak dimilikinya, judgement kita terhadap orang itu jangan melihat yang 20. Itu kekeliruan. Harus melihat yang 80. Nah, kalau kita berkata bahwa Paulus ya itu pernah bentrok dengan Barnabas perihal Markus, apakah itu harus dijadikan sebagai satu-satunya alasan bahwa Paulus tidak dynamic? Merupakan satu kekeliruan. Sebutlah itu satu kesalahan, tanda kutip, atau itu kekeliruan. Tetapi kenapa kita tidak bisa melihat terlalu banyak yang Paulus kerjakan yang membuat kita harus berkata dia adalah pemimpin yang dynamic? Begitu. Jadi cara menilai itu harus fair. Tadi yang saya maksudkan itu begini. Plusnya orang ini berapa, minusnya berapa. Nah, Paulus itu plusnya berapa? Saya kira kalau ada bentrok yang dimaksudkan oleh penanya dalam kesempatan ini, oleh brother kita Happy Yohanes, maka bentrok itu harus dilihat apa? Bisa saya katakan kesalahan itu tidak terwakili atau mewakili yang membuat Paulus diidentifikasi sebagai pribadi yang tidak dynamic. Karena masih banyak prestasi atau perbuatan daripada Rasul Paulus yang membuat dan kita harus setuju berkata bahwa dia adalah pemimpin yang dynamic. Gitu ya. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk pemaparan Dr. Hanas. Ada lagi pertanyaan di kolom chat dari Ibu Lili Kambei. Malam, saya dengan Ibu Lili Kambei mau bertanya. Seperti uraian yang Pak Hanas sampaikan tentang kepemimpinan dinamis, kebetulan saya terjun langsung di organisasi gereja di mana menggantikan posisi suami almarhum sebagai pendiri dan pemimpin gereja di dalam kepengurusan organisasi gereja. Terkadang saya memberikan masukan dan pendapat, tetapi kurang ditanggapi. Mungkin karena saya bukan pendeta dan belum banyak pengalaman di organisasi gereja. Menurut Bapak, bagaimana sikap saya terhadap anggota organisasi gereja tersebut? Mohon petunjuk dari Bapak. Terima kasih. Ya, pertama, ibu adalah seorang yang menggantikan posisi suami dalam satu organisasi gereja. Maaf ya, saya sebut saja ini ibu menjadi gembala. Kira-kira begitu ya, Ibu Lili Kambei ya. Saya ilustrasikan sebagai ibu gembala ya. Bisa begitu Bu ya? Iya Pak. Ya, bisa begitu Bu ya? Ya. Yes. Nah, Kak, ibu gembala ya. Nah, karena ibu adalah gembala, maka di gereja lokal itu, saya mau sampaikan dalam kesempatan ini, ibu adalah pemimpin tertinggi di dalam gereja tersebut. Titik, tidak ada koma-komanya. Oh yes. Nah, kalaupun ibu, ya, mungkin ini adalah terkait dengan masalah gender. Dalam artian ibu adalah seorang wanita yang mungkin influence-nya ataupun juga prestasinya tidak sehebat suami.
Tapi kan perlu diketahui bahwa suami ibu yang sudah dipanggil Tuhan itu, di mana ibu menggantikannya, kan ibu turut serta ambil bagian di dalam pelayanan ini. Sebutlah dari awal suami ada sampai suami meninggal dan ibu menggantikannya, kan? Yes, yes. Nah, makanya dalam kesempatan ini saya mau menguatkan ibu bahwa satu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan pernah menjadi ciut dan lemah. Saya ulangi, Bu. Kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan menjadi ciut atau lemah. Baik. Mengapa ini penting? Karena jangan sampai ada orang-orang tertentu di dalam pelayanan penggembalaan ini atau jemaat-jemaat tertentu yang sedang membangun kekuatan untuk menggulingkan ibu karena ibu dianggap tidak dinamik. Nah, itu dia Pak. Ya, saya berpikir. Itu kan yang ibu alami, kan? Iya, iya. Nah, untuk itu saya saran. Pertama tadi, kuatkan dan teguhkan hati. Yang kedua, ibu mulai membangun kepemimpinan di mana orang-orang yang ibu rekrut haruslah orang-orang yang betul-betul ibu yakini, ibu percayai, ibu betul-betul bisa membuat tim ini menjadi solid. Jangan mencari pemimpin di dalam local church yang ibu sedang pilih adalah orang yang tidak jelas, orang yang punya banyak keinginan, suka bicara, kritik, tapi tidak ada aksi. Yes. Carilah orang-orang yang memberi dukungan kepada ibu. Ibu tidak perlu khawatir kalau satu orang itu tidak terlalu pintar. Yang penting dia loyal dan setia hidup benar. Yang kedua, kalau orang itu bukan orang yang kuat secara finansial. Mengapa? Ibu perlu ketahui bahwa orang pintar itu akan datang setelah ada bukti bahwa ibu diterima di tempat itu secara penuh. Yang kedua, orang-orang berduit itu akan datang dan memberikan sumbangan pelayanan kepada ibu setelah terlihat terbukti bahwa ibu itu survive. Dalam kesempatan ini, saya mau sampaikan kepada Ibu Kambe bahwa kurangilah orang-orang yang akan menggerogoti kepemimpinan itu. Kalau bisa, sesuai dengan waktunya. Saya kira di kemajelisan itu ada kurun waktu ya, Bu. Iya, iya. Nah, sebaiknya orang-orang yang Ibu anggap tidak pro, itu tidak lagi dilibatkan. Kenapa? Ini akan menjadi duri dalam daging nanti. Duri dalam daging. Nah, kemudian kalau bisa yang khotbah-khotbah di gereja ibu itu sebaiknya orang-orang yang betul-betul bisa mendukung ibu. Nah, ingat loh ya, apalagi ini saya membaca saja ya, ibu mungkin ada di gereja karismatik, begitu sebutlah begitu Bu ya. Nah, karena ibu ada di gereja karismatik, apalagi di gereja karismatik Bu, rentan sekali yang namanya itu, saya tidak sebut percaya, bahasa rohaninya itu apa? Terjadi pemekaran. Kami di gereja Presbyterian, Pak. Oh, Presbyterian? Ya, Presbyterian. Calvin. Ya. Nah, oke. Nah, kalau Presbyterian kan berarti sama Bapak Jemi Lumintang masih terkait naik. Oh, begitu. Sama Pak Jemi Lumintang ya. Oke. Ya, nah, itu yang saya maksudkan tadi. Nah, kalau ibu ada pada posisi itu, maka bangunlah orang-orang yang bisa bersama dengan ibu. Jangan orang-orang yang berseberangan dengan ibu. Iya, itu dia Pak. Kadang saya kesulitan. Baik. Begitu nanti perjalanan saya lihat, ada banyak yang manfaatkan saya Pak. Ya, tapi ya, saya nggak etis juga mau bicara di sini. Jadi ya, begitulah kendala saya. Gitu ya. Nah, mungkin ada orang yang perlu ibu pegang. Satu atau dua orang yang bisa membackup pelayanan ibu. Nah, termasuk juga preaching itu Bu. Ya, hari Minggu itu menjadi sangat penting sekali. Kenapa? Karena khotbah hari Minggu itu powerful. Ibaratnya begini. Orang biasa kebaktian tidak datang di kebaktian doa, tidak datang di kebaktian Bible study, tidak datang di kebaktian komsel, tapi rasanya tidak srek atau haram. Tanda kutip kalau tidak datang di kebaktian hari Minggu. Betul enggak? Iya, betul. Nah, makanya khotbah hari Minggu itu kalau bisa merupakan satu menu yang enak, yang betul-betul istilahnya itu memberkati umat,
sehingga umat itu diteguhkan dan dikuatkan. Nah, kalau perlu juga di dalam khotbah hari Minggu itu menunjukkan satu sikap yang memberikan dukungan kepada ibu sebagai gembala. Kenapa? Ibu kan jadi gembala kan itu kan diangkat oleh sinode, artinya resmi. Yes. Tidak boleh dong diganggu gugat. Yes. Nah, kecuali ada kesalahan-kesalahan yang fatal, itu pun juga akan sinode yang berurusan, bukan jemaat lokal yang berurusan. Kan begitu, Bu, ya? Ya, betul. Ya, jadi tetap mantap, Bu. Nanti bisa kontak saya selanjutnya, Bu. Amin. Ini saya lagi perlu dukungan. Saya hanya yang bisa mendukung di situ Pak Jerry Rumalatu, Pak Pendeta Iwan Rangka, itu. Lain dari itu, saya meragukan gitu. Tapi ya saya biasa saja, Pak. Saya anggap saya tidak pernah tegur dia, begitu. Jadi saya anggap ya dia murni, padahal walaupun saya tahu gitu di belakang, tapi ya saya biasa saja gitu. Saya cuma melihat action dia sampai sejauh mana. Sabar pokoknya, Bu, ya. Pokoknya tetap bertahan. Artinya ibu resmi sebagai gembala, dan itu merupakan kewenangan tertinggi, ya. Ya, terima kasih. Amin, Pak. Terima kasih, Pak, ya. Tuhan berkati. Ya, saya serahkan selanjutnya the best host kita, Brother John. Oke, terima kasih Dr. Hanas untuk pemaparannya. Ada pembenaran pertanyaan dari Happy Yohanes. Pak Hanas, maksud pertanyaan kedua saya itu, apakah kepemimpinan dinamis ini memang rawan dengan bentrok atau selisih paham? Oh, thank you. Sebenarnya tidak. Sebenarnya tidak. Kenapa? Kepemimpinan dinamis itu membuktikan, memberi peluang atau kesempatan kepada orang yang produktif. Begitulah. Karena setiap orang memang layak untuk memimpin. Perlu diketahui bahwa seminar-seminar kepemimpinan seperti ini akan melahirkan pemimpin. Sehingga ada banyak hal yang bisa akan kita kerjakan. Dan kalau kita dipanggil Tuhan untuk melakukan sesuatu, tidak boleh dilihat itu sebagai bentrok atau selisih paham. Kembali lagi, bahwa kepemimpinan dinamis ini kan adalah merupakan isi hati Allah. Sehingga apapun yang kita kerjakan di dalam ladangnya, semua untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Jadi merupakan satu kekeliruan kalau kita berkata kepemimpinan dinamis ini rawan dengan bentrok ataupun selisih paham. Dibutuhkan kebesaran hati untuk melihat. Nah, ini problemnya. Saya mau bicara dari hati saya. Kita ini kalau masih anak-anak, culun-culun, belum mengerti apa-apa, ya, maaf kata nih ya, rada sedikit bego, itu bahasa kasar kan. Kemudian ketemu sama orang hebat, yang luar biasa, berprestasi gitu ya. Kita di bawah dia nih. Kita di bawah dia ya. Ya, mungkin pertama kerjaannya cuma apa? Bawa-bawa tas, kemudian jadi driver, sebutlah begitu ya. Kemudian disekolahkan. Berkembang dong, namanya juga orang, masa nggak berkembang? Pasti berkembang dong, berkembang kan? Nah, kemudian pada waktunya tampaknya kita ini sudah naik terus dan hampir menjadi satu level atau levelnya sama. Apa problemnya dalam kepemimpinan dinamis? Kadangkala memang senior ini tidak siap untuk memberikan tongkat estafet itu. Atau suksesi kepemimpinan itu tidak diberikan kepada kita. Kenapa? Karena dia selalu melihat kita sebagai Pak anak kemarin dan aku yang membesarkan engkau. Engkau tidak bisa jadi apa-apa kalau bukan karena aku. Nah, pemimpin yang demikian semestinya tidak melakukan hal itu. Pemimpin yang dinamik memberikan peluang. Memberikan kemungkinan-kemungkinan bagi orang lain untuk bisa progres. Nah, bagaimana caranya nih? Kalau dalam konteks seperti ini, itu terjadi pada saya. Sebutlah terjadi pada si A, si B. Kalau kamu merasa tidak bisa lagi untuk berkembang di situ, ya sadar dirilah untuk tidak bertahan di situ. Carilah lahan baru di mana kamu bisa mengembangkannya. Kenapa? Karena kamu memang tidak bisa lebih dari itu. Sudah mentok. Kecuali kamu legowo untuk mentok ada pada posisi itu. Tapi kalau kamu ingin lebih progres lagi, ingin lebih dynamic lagi, maka harus ada kerelaan memulai sesuatu dari nol dan mengembangkan. Saya kira begitu ya, Pak Happy ya. Terima kasih. Ya, selanjutnya serahkan. Terima kasih pemaparan Dr. Hanas. Pertanyaan selanjutnya
dari Haryadi Sarjono Dwi. Shalom, Bapak Haryadi Sardono, mahasiswa S2 STTB Dwi. Apabila saya sebagai pemimpin yang dinamik, tetapi kalau saya punya bawahan yang lebih pintar, lebih muda, lebih segalanya, ada kalanya saya agak minder apabila saya mengeluarkan sebuah keputusan, tetapi kadang kala dibantah oleh bawahan saya dengan argumentasi yang masuk akal. Bagaimana tanggapan Pak Hanas yang dihubungkan dengan kepemimpinan dinamik? Terima kasih. Wah, terima kasih untuk kejujurannya Pak Haryadi ya. 1. Bapak tetap adalah pemimpin. Pemimpin bukan soal pintar atau tidak. Pemimpin bukan soal tua atau muda. Tapi pemimpin adalah satu kepercayaan. Siapapun yang ada di bawah Bapak tetap adalah bawahan, bukan pimpinan Bapak atau tidak sama dengan Bapak posisinya. Bapak tetap lebih tinggi. Itu yang pertama. Jadi minder ini tidak boleh ada. Kenapa? Bagaimanapun, apapun yang terjadi, di dalam company ataupun di dalam church, ataupun di masyarakat, Bapak adalah pemimpin itu sendiri, bukan orang lain. Nah, bagaimana kalau ada pemimpin yang lebih pintar, lebih muda, dan lebih hebat dalam banyak hal? Harus dilihat sebagai teman dan sahabat. Ini menarik statement. Orang pintar, orang yang lebih muda, orang yang lebih dari segalanya, tidak boleh dibohong, tidak boleh dihianati, tetapi perlu dimonitor. Ingat ya, bahwa orang muda itu kadangkala lebih produktif dibanding dengan orang yang tua, tapi ada kelemahannya. Orang muda itu belum membuktikan kesetiaannya atau loyalitasnya. Tetapi orang yang sudah tua, orang yang sudah mendapatkan kesempatan memimpin, kehebatannya apa? Dia sudah membuktikan loyalitas, kesetiaannya, daya tahannya, dan kebersamaannya di dalam company ataupun gereja. Saya ulangi, mereka yang lebih dalam artian banyak hal, orang-orang di bawah Bapak, tidak boleh dinilai sebagai ancaman, tapi sebagai kekuatan. Bagaimana caranya? Ajak mereka berdiskusi, dan memang kita pemimpin sebaiknya jangan selalu belagak nggak tahu. Jangan belagak di depan orang kita dianggap sebagai apa? Orang yang bego. Pokoknya kalau kita tidak ngerti, kita tidak tahu, apa yang harus kita lakukan? Meeting. Nah, itu gaya yang ngetop. Meeting. Meeting, di dalam meeting ada diskusi, di dalam diskusi kita mencuri ilmu mereka. Sehingga hasil meeting dianggap apa? Itu merupakan keputusan bersama dan bukan keputusan satu orang. Kira gitu ya. Ya, masih ada pertanyaan, silakan. Ini kita tinggal 10 menit lagi ya. Oke, terima Silakan, kasih. Brother John. Silakan bagi yang Bapak Ibu saudara-saudara ingin bertanya, diberi kesempatan untuk 3 orang. Silakan. Ya, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, diberikan kesempatannya untuk 3 orang yang ingin bertanya. Kita masih ada waktu ya, Brother John ya, 9 Iya, menit masih ya. ada waktu. Ya, apa kabar teman-teman? Iya, selamat malam lagi Pak Hanas. Ya, Ibu Teti, silakan Bu Teti. Iya, tadi Bapak sempat membicarakan mengenai dalam pengambilan keputusan. Ada 2 cara yang Bapak sampaikan. Yang pertama, keputusan itu dihasilkan oleh hikmat satu orang. Kemudian yang kedua, hasil dari voting. Itu kebersamaan dalam mengambil satu keputusan ataupun memilih, baik itu untuk memilih satu orang pemimpin ataupun mengambil satu keputusan untuk sesuatu hal. Nah, dalam hal ini harus perlu hati-hati, saya pikir, Pak. Memang keduanya itu bisa berlaku begitu, tapi untuk menerapkan kedua hal itu kita harus bijaksana. Ada kalanya keputusan seseorang itu
tidak menguntungkan semua orang atau semua masyarakat atau semua organisasi, hanya sepihak. Atau ada kalanya juga keputusan bersama itu pun tidak menguntungkan semua, hanya sepihak. Nah, di sini diperlukan kejujuran, begitu loh Pak. Kejujuran dalam menilai persoalan, kejujuran dalam memutuskan suatu keputusan, sehingga keputusan yang diambil itu tidak ada yang merasa seseorang itu dizolimi atau didiskriminasi atau dilecehkan, begitu. Nah, di sini seorang big boss lah, katakan big boss kan ada bawahannya, ada di dalam organisasi, ada juga organisasi harus bisa memberikan suatu arahan kepada bawahannya ketika diperhadapkan suatu persoalan untuk mengambil keputusan. Jadi walau itu hasil keputusan seseorang, walau itu hasil keputusan banyak orang, itu harus mengacu pada ketentuan-ketentuan hukum misalnya, atau berlandaskan Alkitab. Jadi keputusan yang diambil itu tidak salah, begitu saya pikir Pak. Dan demokrasi ada kalanya demokrasi kebablasan juga. Jadi semuanya ya harus dipertimbangkan, harus dengan hikmat, saya pikir Pak. Dua-duanya sih Ya, boleh. terima kasih. Ya, terima kasih Pak Hanas. Terima kasih Bu Teti. Ya, saya mendasari pada dua hal. Yang pertama motif, yang kedua manfaat. Motif yang dimaksudkan di sini adalah motif yang sesuai kehendak Allah atau benar adanya. Itu supaya kita tidak gray area, artinya areanya itu abu-abu. Nah, jadi pertama itu motif. Motifnya apa? Motifnya ini sesuai dengan kehendak Allah enggak? Maksudnya apa? Tujuannya apa? Oh, ini kita mau melakukan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Ini benar enggak? Yang kedua manfaat. Ya, manfaat. Kalau kita bicara manfaat ini kan Bu bicara tentang apa? Policy. Policy yang dimaksudkan di sini apa? Menguntungkan atau tidak. Sebagai jalan keluar kan? Nah, ketika nego-nego terjadi mencakup dua hal ini, motif dan manfaat, saya kira itu sesuatu yang sangat baik. Betul bahwa tujuan bukan merupakan segala-galanya, tapi proses juga harus diperhatikan. Prosesnya harus benar, tujuannya harus benar, sehingga hasilnya bisa benar. Semuanya harus benar. Itu kita bicara idealnya. Namun fakta di lapangan terkadang harus ada sesuatu yang kita perhatikan. Maaf nih ya, dalam ilmu alternatif dan isu, itu diberitahu Norman Geisler sebagai penulis yang hebat yang diakui menyatakan bahwa ini tidak selalu ya, tidak selalu. Jika harus ada prioritas yang dipilih demi untuk satu pencapaian, maka setiap pemimpin untuk satu kedinamisan sebaiknya memilih sesuatu yang lebih menguntungkan dibanding dengan yang tidak menguntungkan. Tidak semena-mena atau serampangan atau dengan mudahnya menggugurkan orang ataupun sesuatu untuk mendapatkan yang lebih besar. Tetapi jika itu untuk kemaslahatan, untuk kepentingan, untuk kebaikan orang banyak, maka pemimpin harus mengambil kebijakan tersebut. Gitu Bu ya. Itu yang harus dikerjakan. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Hanas pemaparannya. Waktu menunjukkan jam 8.07 gimana Dr. Hanas? Kita masih kasih satu pertanyaannya, last one-nya. Oke, kesempatan terakhir bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin bertanya, satu kesempatan terakhir diberikan untuk bertanya langsung dengan Dr. Hanas. Saya persilahkan waktu dan tempatnya. Adeva. Shalom Pak Jo. Silakan. Halo. Shalom, shalom. Mari Pak Harepa. Selamat malam Pak Anas. Iya, shalom, shalom Pak Harepa. Ya.
Iya Pak, berkaitan dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak tadi mengenai kepemimpinan dinamis. Jadi ada tadi di kesimpulan Bapak itu mengatakan bahwa kepemimpinan dinamis itu adalah memberikan kesempatan atau membuka peluang bagi orang lain atau mungkin bawahan barangkali untuk memimpin juga. Berkaitan dengan apa yang Bapak sampaikan kepada kalau nggak salah tadi Ibu Kambe itu ya, Ibu Kambe. Karena Bapak berikan saran kepada Ibu Kambe supaya orang-orang yang berseberangan tidak diberikan kesempatan kepada mereka, bahkan dipilih orang-orang yang sepaham dengan Ibu Kambe gitu. Jadi sepertinya bertolak belakang dengan apa penjelasan Bapak mengenai kepemimpinan dinamis. Nah, kepemimpinan ini kan bukan hanya untuk kepentingan pribadi. Kalau menurut saya, kepemimpinan itu untuk kepentingan orang banyak atau untuk organisasi. Kalau memang Ibu Kambe menginginkan organisasi itu berjalan dengan baik untuk kebutuhan warga jemaah yang banyak, tidak harus bertahan kepada posisi itu. Tapi memberikan kesempatan kepada orang lain yang mungkin punya potensi untuk memimpin juga, menggantikan posisi suaminya. Seperti itu, Pak. Makasih. Ya, terima kasih banyak Pak Harepa. Saya bisa memahami apa yang Bapak sampaikan. Jadi posisi saya begini, saya melihat yang Ibu Kambe tadi sampaikan itu, ini mungkin saya salah ya, tapi yang ada di dalam pemikiran saya, bahwa dia itu didaulat oleh sinode untuk menjadi, sebutlah, gembala menggantikan suami kan. Tetapi ada yang namanya rongrongan dari dalam untuk menggantikan dia. Nah, saya menyadari bahwa kedaulatan itu sudah diberikan oleh sinode. Karena kedaulatan itu sudah diberikan oleh sinode, maka semestinya umat atau jemaat yang ada itu memberikan dukungan kepada Ibu Kambe sebagai gembala yang dipercayakan oleh sinode. Nah, saya tidak paham lebih dari itu ya. Kemudian jika ada sesuatu, sebutlah penggantian regenerasi dan sebagainya, maka itu semestinya adalah merupakan keputusan. Apakah itu di tingkat sinode atau daerah atau wilayah, saya kurang paham kalau di gereja Ibu ya. Nah, kenapa saya tadi pada satu level mengatakan Ibu harus cari orang-orang yang bisa paham, yang bisa mengerti visi Ibu. Tidak bermakna tidak memberi ruang bagi orang yang berlawanan, tetapi lebih kepada satu tindakan untuk membuat Ibu Gembala atau Ibu Pendeta ini, dia harus merasa tenang dulu. Sebab bagaimana dia bisa memimpin umat ini kalau dia tidak tenang, kalau tidak nyaman, kalau selalu digrogoti, kalau selalu istilahnya itu diganggu. Itu yang saya pahami selama ini ya. Itu yang saya sebut dinamis. Jadi kedinamisan yang saya lihat ini lebih kepada bagaimana Ibu Pendeta ini bisa produktif dengan baik. Begitu ya. Tidak bermakna tidak membuka pintu untuk kritikan. Tidak bermakna untuk tidak membangun kerjasama dengan orang yang tidak sepaham. Tetapi menurut saya, kalau langkahnya Ibu Pendeta ini sudah dicegal, dihalangi, dirintangi, sehingga tertutup, dia tidak akan bisa produktif. Nah, itu yang saya pahami untuk sementara ini. Yang selanjutnya saya mohon maaf nih Pak ya, saya tidak mengerti lebih dalam. Saya kira begitu ya. Terima kasih. Mohon maaf Baik, nih Pak. Pak. Terima kasih Pak Anas atas penjelasannya. Terima kasih Pak. Itu yang Ya, bisa terima saya kasih pahami. Dr. Biarlah Ibu kami. Ya, waktu sudah menunjukkan jam 8.32, berarti sesi tanya telah selesai. Ya, terima kasih ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, peserta webinar, terima kasih untuk sesi yang kedua ini. Kita masih ada 8 sesi lagi. Kita akan menutup ini, namun sebelumnya saya ingin menyampaikan Ibu Anneke Polak sudah ada di tengah-tengah kita yang menjadi peserta juga. Nanti di sesi terakhir beliau akan
menyampaikan sekitar 1 jam terkait dengan kepemimpinan spiritual gift ya, terkait dengan bagaimana beliau dipakai Tuhan hingga bisa meraih rekor muri 4 kali dan prestasi yang luar biasa ya terkait dengan kemampuan menghafal olahraga otak, kira-kira begitu ya Ibu Anneke ya. Nanti di akhir sesi ke-10 dan kita juga rencana akan mengundang pembicara lainnya untuk menjadi pembicara pendamping ataupun penguat sehingga diskusi ini menjadi hidup. Jangan lupa saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian untuk selalu mengisi absen. Mengapa? Karena itu terkait dengan sertifikat dan manfaat untuk seterusnya, bukan hanya hari ini, bahwa semuanya akan menjadi penting. Karena kita tidak hanya berurusan dengan Tuhan secara vertikalis, tapi kita juga masih berurusan dengan manusia di bumi ini yang bersifat horizontalis. Begitu ya? Nah, kita boleh tutup di dalam doa ya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu Bapak, terima kasih untuk STT IKAT yang sudah membantu menolong sehingga webinar ini terselenggara dan juga DSCA yang dipimpin oleh Ibu Pendeta Dwi dan kami semua yang sudah join bersama di tempat ini. Terima kasih untuk brother kami John yang juga sudah menjadi moderator dan kami semua. Dalam kesulitan kami, Engkau Allah kami penuh cinta, penuh kasih bersama meninggalkan. Tuhan menuntun dan membimbing kami pada air yang tenang dan rumput yang hijau. Tuhan kami berdoa, diberkati kesehatan kami, diberkati juga Tuhan usaha kami, diberkati juga pelayanan kami, diberkati Tuhan apapun yang kami kerjakan, kasih sayang, kemurahan, cinta, anugerah, berkat-Mu melimpah atas kami. Puji sembah hormat bagimu Yesus. Terima kasih materaikan pembelajaran ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami menjadi pemimpin yang dinamis bagi kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, saya belum tutup sengaja. Kalau mau yang bersapa-sapa silahkan. Terima kasih Dr. Hanas, sangat memberkati. Ya, Anda semua. Dr. Hanas, memberkati. Hanas, terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih Dr. Hanas. Terima kasih Pak Pendeta Hanas. Ya, terima kasih Bu Lili. Oh my God, serius. Ibu Adiana Tuhan berkati. Oh, Ibu Rolis Gultom Tuhan berkati.